Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Ragil, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Apa ada yang izin hari ini? Atau tidak masuk karena sakit? Tidak ada. Tidak ada. Saya absen dulu ya. Rajilita Safitri, Hadir, Bu. Aulia, Saya. Intan Widiasari. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, hari ini kita belajar mengenai teks anekdot. Sebelum Ibu memulai, Ibu akan menyampaikan mengenai penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk penilaian sikap, Ibu akan lihat dari bagaimana kalian selama berada di kelas. Apakah bisa menghargai Ibu atau rame sendiri. Untuk keterampilan nanti Ibu nilai dari bagaimana kalian berpendapat dan membuat teks anekdot. Lalu untuk pengetahuan nanti akan Ibu nilai dari bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu selama mata pelajaran berlangsung. Nah, kan minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks anekdot, ciri-cirinya, manfaatnya. Sekarang pada minggu ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang masih ingat tidak? Apa pengertian dari teks anekdot? Silakan angkat tangan untuk yang mengerti apa pengertian dari teks anekdot sendiri. Saya. Oh ya, silakan Ragil. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Ya, betul. Masih ingat ya jadi semua mengenai pengertian teks anekdot? Masih, Bu. Ya. Lalu Ibu juga akan bertanya lagi mengenai teks anekdot pasti kan mengandung makna di dalamnya. Kalian tahu nggak? Menurut kalian sendiri makna yang ada di dalam teks anekdot itu bertujuan untuk apa sih? Ada yang masih ingat? Oh ya, silakan Aulia. Makna yang terkandung dalam teks anekdot bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Anekdot terkadang bersifat sindiran alami, jadi dapat disimpulkan bahwa teks anekdot digunakan untuk menyindir suatu hal di kehidupan nyata. Wah, bagus sekali jawaban Aul. Sepertinya semua sudah belajar sebelumnya. Sudah. Wah, hebat. Sekarang waktunya kita belajar struktur teks anekdot. Nah, teks anekdot memiliki struktur yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Ada yang sudah tahu? Saya belum. Oh. Ya, apa itu abstraksi? Sudah pernah belajar sebelumnya? Belum. Oh, belum. Ya sudah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Abstraksi merupakan bagian awal teks anekdot yang memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari teks anekdot itu sendiri. Jadi, abstraksi ini berisi gambaran. Bagaimana sih isinya nanti teks anekdot? Seperti itu. Paham? Paham. Lalu selanjutnya ada orientasi. Orientasi merupakan awal dari sebuah kejadian. Jadi seperti permulaan bagaimana kejadian dalam teks anekdot ini terjadi. Seperti apa sih penyebab dari masalah yang ada di teks anekdot tersebut? Seperti itu. Paham semua? Paham. Paham. Lalu
kita lanjut ke krisis. Krisis ini merupakan bagian dari permasalahan di dalam teks anekdot. Jadi kalau tadi itu ada orientasi itu permulaan, kalau krisis ini sudah terjadi masalah. Lalu selanjutnya ada reaksi. Reaksi itu adalah bagaimana tokoh-tokoh tersebut bereaksi dalam menghadapi masalah yang ada di dalam teks anekdot. Paham semua? Lalu yang terakhir adalah koda. Koda sendiri adalah bagian penutup dari teks anekdot. Tetapi di dalam teks anekdot ini bisa ada struktur koda, tapi juga bisa tidak. Jadi belum tentu ada dan belum tentu tidak ada. Itu paham ya? Paham. Lalu selanjutnya kita sudah masuk ke materi kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot ini berbeda dengan teks-teks lainnya. Nah, kaidah kebahasaan inilah yang menjadi ciri dari teks anekdot sendiri, sehingga kita bisa membedakan ini teks anekdot, terus yang lain ada teks deskripsi, gitu berbeda ya kaidah kebahasaannya. Paham? Paham. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot ini ada menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, seperti dahulu kala, atau beberapa hari yang lalu, atau minggu lalu, seperti itu. Paham? Paham. Lalu menggunakan kalimat retoris atau kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya adalah setelah, kemudian, pasti nanti ada di dalam teks anekdot. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, melihat, memasak. Sudah paham? Paham. Sudah paham apa itu kata kerja aksi? Coba Mbak Rajil satu contoh kata kerja aksi. Memasak, menyapu, Nah, pintar Mbak Aul? Melihat. Ya, Intan? Nulis. Pintar semua berarti. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat perintah atau kalimat seru. Sudah tahu ya kalimat perintah semua? Pasti sudah belajar sebelumnya. Sudah. Nah, sekarang Ibu memberikan satu contoh teks anekdot. Apakah ada di dalam buku kalian berjudul sedekah? Ada tidak? Jika tidak ada, silahkan yang mau ke depan untuk membaca satu contoh teks anekdot berikut. saya. Ya, silakan. Ya, silakan maju Intan. Pelan-pelan ya bacanya. Menghadap ke teman-teman. Sedekah. Alkisah terdapat seorang pengemis tua yang sedang meminta-minta kepada anak muda. Pengemis berkata, "Nak, minta sedekahnya, nak," minta si pengemis tersebut. Si anak muda lantas mengambil uang 10 ribuan di sakunya. Diberikannya uang tersebut kepada sang pengemis tua. Anak muda berkata, "Kembali 5.000 ya Pak." Bapak pengemis tua tersebut kemudian menyodorkan mangkuk yang berisi uang kembalian. Pengemis lalu menjawab, "Ini nak kembaliannya, silakan diambil." Dan anak muda berkata, "Tunggu Pak, kembaliannya kok 7.000, ini kelebihan Pak." Lalu pengemis itu berkata, "Oh tidak apa-apa nak, ambil uang itu, anggap saja saya bersedekah." Sudah, silakan duduk. Terima kasih Intan. Jadi itu tadi adalah salah satu contoh teks anekdot berjudul sedekah. Lucu nggak? Wah, lucu ya. Memang teks anekdot itu menghibur sifatnya. Sekarang waktunya kalian membaca materi di buku dan berdiskusi dengan teman-teman. Untuk diskusinya akan Ibu beri waktu 5 menit ya.
Silahkan berdiskusi. Jangan ramai sendiri ya. Nanti ini ibu timer dulu 5 menit ya. Setelah membaca materi langsung berdiskusi dengan teman ya. Tidak boleh ramai sendiri. Waktunya kurang 4 menit lagi. Membaca semua ya, tidak boleh menggosip. Ya, Bu. Diskusi, Bu. Ya. Ayo konsentrasi semua ya. Intan tidak boleh bercanda ya. Nanti setelah diskusi akan Ibu buka sesi tanya jawab. Intan kenapa sakit ah? Capek, Bu. Kok capek sekolah kok capek? Diskusi Intan. Iya, Bu. Diskusi berdasarkan gendeng. Analisis kondisi yang menyatakan hitungan waktu. Oh. Waktunya sudah habis ya untuk diskusi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan dari kalian?
yang belum paham atau kurang paham? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Sebutkan dan jelaskan secara berurutan struktur dari teks anekdot. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya. Ya, Intan, silakan. Struktur teks anekdot yang pertama ada abstraksi yang dinyatakan di ceritanya itu pada suatu pagi yang cerah di sebuah Gimana Intan? abstraksi. Pengertian abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal teks anekdot yang memberikan gambaran yang jelas mengenai isi teks anekdot. Yang kedua, ada orientasi yang merupakan awal dari sebuah kejadian atau bisa dimaknai sebagai permulaan bagaimana kejadian dalam teks anekdot bisa terjadi. Yang ketiga, ada krisis yang merupakan bagian permasalahan utama dalam teks anekdot. Di bagian ini ada masalah yang sudah dimunculkan. Lalu yang keempat ada reaksi yang merupakan bagian di mana tokoh di dalam teks anekdot memberikan reaksi terhadap masalah yang ada untuk dapat diselesaikan. Dan yang terakhir ada koda yang merupakan bagian akhir pada teks anekdot yang berfungsi sebagai penutup. Wah, bagus sekali jawaban Intan. Sebenarnya kita tadi membaca materi dengan baik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Sebutkan apa saja kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Yang bisa angkat tangan. Saya. Ya, Aulia, silakan. Kaidah kebahasaan teks anekdot berbeda dengan teks yang lain. Berikut merupakan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya adalah kemudian, lalu, setelah. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan melihat. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau kalimat seru. Sudah? Ya, tepat sekali jawaban dari Aulia. Karena sepertinya semua sudah paham, sekarang waktunya Ibu beri tugas untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang ada di buku. Lalu nanti Ibu akan menunjuk untuk presentasi ke depan. Untuk mengerjakan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Kurang? 5 menit. 15 menit. 10 menit aja, jangan lama-lama ya. 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan mengerjakan. Dikerjakan dengan baik, diteliti sebelum menjawab. Ditulis di buku tulis apa enggak tuh? Di buku tulis tidak apa-apa, nanti untuk belajar di rumah.
kerjakan. Dianalisis dengan baik ya. Jangan ramai sendiri. Boleh berdiskusi dengan temannya kalau ada yang dibingungkan. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Apakah ada yang sudah hampir selesai? Belum. Dua menit lagi ya. Segera diselesaikan. Nanti yang berani maju silahkan langsung ke depan presentasi. Salah satu nanti yang maju.
sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua, silahkan yang mau mempresentasikan hasil analisisnya maju ke depan. Siapa yang mau maju? Nanti Saya. nilainya langsung A kalau Saya, maju. Ya, saya. Ragil, silakan. Ragil maju. Berdiri tapi. Iyalah, presentasi masa mau duduk. Berdiri. Berdiri menghadap teman-teman. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regilita Saputri, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari teks anekdot yang berjudul hukuman. Dibaca dulu apa Bu? Iya, dibaca dulu teksnya. Hukuman. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah ruangan kelas sedang berlangsung proses pembelajaran. Dikarenakan kondisinya begitu santai, sang ibu pun terlibat percakapan dengan satu di antara muridnya. Murid bertanya, "Bu, Ibu Guru tanya ya." "Ya, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Pul?" Murid, "Bu Guru, sebenarnya boleh tidak seseorang dihukum karena perbuatan yang belum dilakukannya?" Bu Guru, "Ya, jelas tidak boleh dong. Seseorang itu baru boleh dihukum setelah ia terbukti bersalah, Pul." Murid, "Alhamdulillah Bu, jadi saya bebas hukuman ya Bu, soalnya saya belum mengerjakan PR." Bu Guru, "Oh dasar bocah gendeng." Ya, silahkan analisisnya dipresentasikan. Nah, analisis dari teks anekdot yang berjudul hukuman. Struktur teks yang pertama, abstraksi, terdapat pada paragraf pertama, yaitu pada suatu pagi yang cerah di sebuah ruangan kelas sedang berlangsung proses pembelajaran. Dikarenakan kondisinya begitu santai, sang guru pun terlibat percakapan dengan satu di antara muridnya. Struktur teks yang kedua yaitu orientasi, terlihat pada kalimat murid, "Bu, Ibu Guru tanya Bu." "Bu Guru, ya silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Pul?" Struktur yang ketiga yaitu krisis, dapat dilihat pada kalimat murid, "Bu Guru, sebenarnya boleh tidak seseorang dihukum karena perbuatan yang belum dilakukan?" Bu Guru menjawab, "Ya jelas tidak boleh dong, seseorang itu baru boleh dihukum setelah dia terbukti bersalah, Pul." Murid, "Alhamdulillah Bu, jadi saya bebas hukuman ya Bu, soalnya saya belum mengerjakan PR." Untuk struktur teks anekdot yang terakhir yaitu reaksi, yaitu terdapat pada kalimat, "Oh Bu Guru, oh dasar bocah gendeng." Dalam teks anekdot hukuman tidak terdapat struktur teks koda. Yang selanjutnya yaitu analisis kaidah kebahasaan pada teks anekdot hukuman. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yaitu setelah. Dan Ya, betul, pinter. yang kedua, kata kerja, dapat dilihat yaitu kata mengerjakan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan kalimat seru, terdapat pada kalimat, "Oh dasar bocah gendeng." Yang terakhir yaitu kalimat
retoris. Dapat dilihat dari kalimat Alhamdulillah Bu, jadi saya bebas hukuman ya Bu, soalnya saya belum mengerjakan PR. Sudah Bu? Sudah. Sudah. Silakan duduk. Terima kasih. Bagus sekali ya, analisisnya sudah sangat tepat. Untuk yang lain tadi mendengarkan? Mendengarkan. Semua sama jawabannya atau ada pendapat lain? Sama. Bu. Ya, berarti pintar semua kalau sudah sama dengan Ragil. Yeay. Karena semua sudah bisa menganalisis struktur, menganalisis kaidah kebahasaan. Sekarang ada tugas terakhir untuk hari ini, yaitu kalian mencari teks anekdot di internet. Tidak boleh sama ya satu dengan yang lain. Lalu kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk mencari di internet, silakan membuka HP masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari. Tidak boleh digunakan untuk yang lainnya ya, harus digunakan untuk mencari teks anekdot. Nanti setelah selesai mencari langsung dianalisis, setelah itu maju ke depan untuk presentasi satu persatu. Sudah ada yang menemukan teksnya? Sudah. Belum. Ya, silahkan lanjut dicari. Pokoknya tidak boleh sama dengan temannya ya. Kan di internet ada banyak sekali contohnya. Yang sudah menemukan bisa langsung dianalisis ya, bisa langsung dikerjakan. Sekarang sudah masuk untuk waktunya mengerjakan analisisnya. Ibu beri waktu sekitar 7 menit ya. Silakan dikerjakan. Teksnya bisa ditulis di buku tulis.
silakan temennya, nanti malu. Ayo Aulia, silakan. Yang lain diam ya. Judulnya lupa ingatan. Yang keras ya suaranya. Di suatu siang ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Raffi, aku kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Aku menjawab, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur orang kan lupa. Raffi tertawa. Meski lucu tapi jawabanmu salah. Aku menjawab, kursi apa ya? Raffi menjawab, jawabannya adalah kursi DPR. Aku, loh kok begitu? Raffi menjawab, jelaslah, coba kamu ingat sebelum duduk di kursi DPR banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Aku, oh iya betul juga. Akhirnya mereka tertawa bersama. Nah, bagus ya teksnya Aul yang dicari. Temanya politik. Silakan langsung hasil analisisnya. Hasil analisisnya yang abstrak, di suatu siang ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah rindang. Yang orientasi, Raffi, aku kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat Yang lain orang dengarkan lupa ya. ingatan? Aku menjawab, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur orang kan lupa. Yang ketiga, krisis. Aku, kursi apa ya? Raffi menjawab, jawabannya adalah kursi DPR. Aku, loh kok begitu? Raffi, jelaslah, coba kamu ingat sebelum duduk di kursi DPR banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Yang keempat ada reaksi, yaitu aku, oh iya betul juga. Yang kelima ada koda, yaitu akhirnya mereka tertawa bersama. Kaidah kebahasaannya, yang pertama konjungsi yang menyatakan hubungan waktu sebelum setelah. Yang kedua kata kerja membuat dan memilih. Yang ketiga kalimat seru, kursi goyang, meski lucu tapi jawaban salah. Sama aku kita main tebak-tebakan yuk. Sudah, bagus sekali hasil analisisnya Aul. Silakan duduk. Terima kasih ya. Selanjutnya siapa yang sudah selesai? Langsung maju. Nggak ada yang mau maju ini? Apa belum selesai? Belum. Belum? Ayo Bu. Oh iya, silakan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan cerita anekdot berjudul becak dilarang masuk. Saat menjadi Yang lain menyimak. Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan Mahfud MD tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu becak dilarang masuk. Tukang becak tersebut masuk ke jalan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini, bentak Pak polisi. Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong, berarti boleh masuk, jawab tukang becak. Bodong, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk. Bentak Pak polisi lagi. Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang becak begini. Jawab tukang becak sambil cengengesan. Polisi itu terdiam dan menatap heran tukang becak. Sudah? Sudah. Silakan duduk. Oh, analisisnya belum ya? Lupa. Iya. Untuk analisisnya yang pertama ada struktur, ada abstrak, yang mana kalimatnya adalah saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan Mahfud MD tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Kemudian orientasi, ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu becak dilarang masuk. Tukang becak tersebut masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam yang berarti jalan ini tidak boleh dimasuki becak. Yang ketiga ada krisis. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini, bentak Pak polisi. Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya.
becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk. Jawab tukang becak. Bodong, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk, ketawa polisi. Lalu yang keempat ada reaksi, yang mana kalimatnya tidak pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang becak pergi. Jawab tukang becak sambil cengengesan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada bodak. Polisi tersebut terdiam dan menatap heran tukang becak. Untuk kaidah kebahasaannya, yang pertama konjungsi yang menyatakan hubungan waktu yaitu ketika. Yang kedua kata kerjanya melihat, mengemudi, membaca. Dan yang ketiga kalimat seru. Itu yang berbunyi itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini. Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk. Minta Pak Polisi lagi. Sudah Bu. Dan terima kasih Intan, hasil analisisnya sangat bagus, sangat tepat. Karena waktunya sudah hampir habis, sepertinya tidak bisa presentasi hari ini semua. Nanti yang belum presentasi, kita presentasi minggu depan lagi ya. Siap, Bu. Nah, tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dari semua anak-anak ini ada yang mengalami kesulitan tidak selama belajar teks struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot hari ini? Tidak. Berarti sudah paham semua ya hari ini? Sudah. Ya. Jadi tadi teks anekdot terdiri dari strukturnya apa saja? Abstrak, orientasi, Ya. krisis, reaksi, koda, Untuk kaidah kebahasaannya? konjungsi, kata kerja, kalimat seru. Ya. Berarti sudah paham semua ya mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu untuk tugas minggu depan, kalian Ibu tugaskan untuk membuat teks anekdot. Judulnya terserah kalian, temanya bebas. Lalu minggu depan dikumpulkan dan nanti setelah dikumpulkan dianalisis. Kalau sudah benar semua, kalau sudah Ibu koreksi ya. Selanjutnya, karena hari ini sudah selesai pembelajarannya, terima kasih sudah mendengarkan Ibu, terima kasih sudah menghargai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk Ragil silahkan memimpin doa. Mulai. Selesai. Terima kasih, sekian dari